Prako, program studi bimbingan dan konseling. Jadi tujuan kami ibu untuk menanyakan praktik profesional guru bimbingan dan konseling. Jadi langsung saja ibu, mungkin dalam praktik sehari-harinya ibu, prinsip etika apa yang paling sering diuji, misalnya maaf ibu, identitas dan motivasi profesi. Di sini bisa diceritakan latar belakangnya ibu menjadi guru BK dan apa saja memotivasi ibu untuk memilih profesi ini. Kalau latar belakang memilih jurusan BK, sebenarnya sih kalau memilih ya, bukan saya pribadi yang memilih jurusan ini, tapi dipilihkan sama orang tua. Jadi kalau mau dibilang latar belakangnya ya cuma dipilihkan orang tua saja. Kemudian apa itu pertanyaannya? Selanjutnya ibu, bagaimana ibu? Ada tadi satu lagi kan, kayaknya ada dua itu. Iya, bagaimana ibu di sini bisa ceritakan latar belakangnya ibu menjadi guru BK dan apa saja yang memotivasi ibu memilih profesi ini? Motivasi. Berarti jawabannya itu tadi. Iya, karena kan kita akan. Saya Iya, memilih gitu. Dan ini bukan pilihan sendiri. Awalnya saya tidak tahu BK itu apa sih. Sampai saya menjalaninya, oh akhirnya BK ini seperti ini. Semacam psikolog, tapi bedanya tidak lebih ke ke akar-akarnya begitu. Itu saja Ibu, sih. terima kasih. Bagaimana ibu memaknai profesionalisasi dalam konteks menjadi guru bimbingan dan konseling? Bagaimana ibu memaknai profesionalisasi dalam konteks menjadi guru bimbingan dan konseling? Ya, ini dari saya. Saya memaknainya ya sesuai dengan jurusan saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya jalani sebagai guru BK dalam menangani kasus-kasus, entah itu kasusnya yang ringan, karena beberapa kasus itu ada yang kayak adalah tingkatannya. Ya, seperti itu sih. Selanjutnya ibu ada penerapan praktik profesionalisasi atau kode etik dan kompetensi. Sini dalam praktiknya sehari-hari, prinsip etika yang paling sering diuji, misalnya kerahasiaan. Bisakah diceritakan pengalaman menghadapi dilema etika dan bagaimana caranya ibu mengatasi? Baru-baru ini, karena satu sisi siswanya kita, satu sisinya lagi teman sejawatnya kita. Jadi dilemanya itu. Jadi kita sebagai guru BK itu tidak bisa memihak di salah satu, tapi namanya kita guru BK tetap berpegang pada kode etik, yaitu tetap membimbing anak-anak yang mengalami permasalahan. Kemudian dilemanya di mana? Karena salah satu misalnya ada kasus yang kemarin lah, teman sejawatnya kita. Jadi apa ya, dilemanya sih di situ. Harus memilih salah satunya teman, yang satu siswanya kita yang harus dibela, dilindungi. Jadi dilemanya di situ. Terus ada keterampilan atau kompetensi apa yang paling kritikal atau penting dan paling sering digunakan dalam menangani siswa? Keterampilan atau kompetensi yang paling penting dan paling sering digunakan dalam menangani siswa. Yang paling penting sih seharusnya konseling individu, karena sekarang itu banyak anak-anak yang mental health-nya itu tidak baik-baik saja, apalagi di zaman seperti ini. Sedikit-sedikit ya beda sama zaman-zaman dahulu yang mentalnya itu betul-betul kuat dibandingkan sekarang ini. Kalau sekarang ada yang bersirkel, akhirnya ada yang merasa dikucilkan. Nah, hal sekecil itu saja sudah bisa merusak mentalnya anak-anak. Jadi ya harus bersabar sih. Terus
bagaimana Ibu menjaga dan meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan? Uh, Kalau itu kita ada namanya MGBK setiap bulan, itu perkumpulan seluruh guru BK sekota Palu. Di situ kita diskusi masalah apa ya, entah itu administrasi ataupun pengetahuan yang lain, supaya kita sebagai guru BK itu juga bisa mengupgrade kompetensinya kita sebagai guru BK, tidak monoton saja. Tantangan dan dukungan sistem. Nah, apa tantangan terbesarnya Ibu dalam menghadapi atau menjalankan peran sebagai konselor di sekolah, entah itu dari siswanya, orang tua, rekan guru, atau asisten dari sekolah? Kalau dari guru sih jarang ya ada. Kemudian kalau dari siswanya, nah ini berkali-kali dikasih tahu tapi diulang juga. Contohnya ini masalah keterlambatan. Kalau di sekolahnya kita ini di Madani tidak ada kasus yang besar, semoga sih tidak ada ya, maksudnya selain yang kemarin itu. Cuma kasus besarnya itu contohnya disiplinnya saja, ya, datang terlambat, kasusnya hanya itu saja. Kemudian kalau dari orang tua apa ya, kadang tidak kooperatif. Saya bilang menanggapi tidak kooperatif karena sudah kita undang tapi tidak datang, kita mau hubungi tapi kayak bermasa bodoh. Jadi ya itu sih tantangan terberatnya. Kemudian ada juga orang tua kadang tidak terima anaknya seperti itu karena merasa anaknya anak saya tidak seperti ini di rumah, dia rajin sholat, kan kalau di sekolah siapa yang mau jamin kan? Seperti itu sih masalahnya kalau sama orang tua. Terus bagaimana dukungan dari pimpinan sekolah atau kepala sekolah terhadap program dan layanan bimbingan dan konseling? Kalau itu sangat bagus, sangat mendukung dan memfasilitasi jika memang ada contohnya seminar atau bimtek, itu kepala sekolah mendukung. Selanjutnya Ibu, bagaimana persepsi atau stigma siswa dan guru lain terhadap layanan bimbingan dan konseling di sekolah, dan bagaimana strategi untuk merubah stigma tersebut jika ada? Kalau stigmanya lalu kan BK itu dianggap polisi sekolah, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya itu sudah kayak hilang. Itu saya berbicara di lingkungan Madani ya, SMA Madani ini, cuma tidak ada yang pernah siswa saya mengatakan oh polisi sekolah, tidak ada sih itu. Jadi stigma itu sudah perlahan mulai hilang. Akhirnya anak-anak bisa berdamai dengan guru BK, tapi tergantung guru BK-nya juga yang seperti apa, karena kadang ada anak-anak yang takut sama guru BK-nya karena dilihat kejam atau suka marah. Nah, disinilah tantangannya guru BK, bagaimana cara sebagai guru BK itu bisa mengambil hati anak-anak. Selanjutnya ada profesionalisasi dan masa depan kelas BK. Nah, menurutnya Ibu, bagaimana kondisi profesionalisasi bimbingan dan konseling di Indonesia saat ini jika dilihat dari aspek organisasi profesi seperti APKIN, sertifikat dan pengakuan di masyarakat? Menurut saya guru BK di Indonesia sekarang ini bagus, cuma aturan yang kadang kita bikin melakukan, contohnya kemarin ya ada kasus di mana itu, ditempelin sama gurunya kan salah juga. Walaupun itu bukan guru BK ya, Kepseknya saja melakukan hal seperti itu langsung dilaporkan. Jadi kadang kita ini serba salah juga sih sebagai guru BK, karena mau bertindak tapi kita dihalangi oleh aturan, tidak mau bermasa bodoh, kasihan sama anak-anak mau jadi apa nantinya kalau kita tidak membimbing dari sekarang. Cuma kita terhalangi aturan
Kemudian untuk perlindungan gurunya juga masih lemah dibandingkan perlindungan ke anak-anak. Selanjutnya, apa harapan Ibu untuk masa depan profesi konselor di Indonesia? Saya sih berharap kayak Akin IDKS-nya kita ini semoga selalu solid, kemudian bisa lagi di-upgrade ke depannya tentang entah itu administrasinya, tentang pengetahuannya, apapun itu semoga sih selalu berjalan. Apalagi kalau sekarang ini MGBK-nya kita ini alhamdulillah ini berjalan setiap bulan, selalu ada perkumpulan setiap bulan. Kemudian IBKS-nya juga alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Seperti itu sih. Tips apa yang ingin Ibu berikan kepada kami sebagai calon guru BK atau calon konselor untuk dapat menjadi profesional yang efektif dan dihargai? Sabar. Begini, kuncinya satu saja, sabar. Kemudian bukan berarti sabar tapi apa ya, namanya di dunia kerja ya ada saja masalah, entah itu dari siswa, orang tua siswa ataupun rekan sejawat, pasti ada saja. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya ya, kurangi juga berbicara yang tidak perlu dengan rekan kita, kecuali sesama guru BK ya. Kalau sesama guru BK itu harus didiskusikan semua. Kemudian gimana ya, tipsnya ya, kerja baik-baik saja sesuai porsinya, jangan mengambil yang bukan pekerjaannya kita. Intinya ya kerja sesuai porsinya, itu saja. Terima kasih Bu. Itu saja. Ya saja. Selesai sudah. Baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.